Sejenak, Kades Kadir mematung karena tak menyangka Siska berani melayangkan pisau kecil itu padanya. "Jangan banyak bicara. Cepat katakan di mana adikku." Haha, bagus. Kau ternyata lebih berani dari dugaanku. Tapi jika kau menghabisiku, tentu Nyai Anggit akan tinggal diam. Dengan sekejap, dia bisa menghabisi adikmu itu. Oh iya, lalu apa yang akan dikatakan oleh nenek tua itu jika mengetahui kau dan pasukanmu jika menerima kekalahan malam ini? Hah? Balas Siska. "Dasar kau gadis sialan," ucap Kades Kadir sambil mengacungkan golok hendak menyerang Siska. Siska yang melihat Kades Kadir bergerak terlebih dahulu langsung memasang kuda-kudanya. Dengan sigap, Siska dapat menangkis serangan golok yang dilayangkan Kades Kadir. Tak tinggal diam melihat serangannya ditangkis, Kades Kadir lalu melayangkan kakinya. Dengan sekejap Siska pun terpelanting ke belakang. Sesaat kemudian, Kades Kadir kembali menghujamkan golok ke arah leher Siska. Namun dengan cepat, Siska langsung menggulingkan tubuhnya untuk menghindari serangan itu. Berkali-kali Kades Kadir menyerang secara membabi buta, sehingga berhasil membuat Siska kesusahan untuk mempertahankan diri. Pukulan Siska berhasil mengenai bagian perut Kades Kadir. Namun pukulan Siska tak berpengaruh terhadap Kades Kadir. Pria itu tetap berdiri tegak dengan golok yang masih setia di tangannya. "Sial, kuat sekali orang ini," batin Siska. Namun Siska tetap berusaha tenang agar bisa berpikiran jernih. Berkali-kali Siska mendaratkan pukulan, namun sepertinya dengan sengaja Kades Kadir tak mengelak dari serangan Siska, malah seakan menyerahkan dirinya untuk dipukuli Siska. "Cuma segitu kemampuanmu, Siska. Kukira kau hebat. Sepertinya aku terlalu berharap banyak padamu. Baiklah, sekarang giliranku, manis," ucap Kades Kadir sambil membuang goloknya ke sembarang arah. Kini Kades Kadir menggunakan tinju untuk menyerang Siska. Sekali dua kali Siska masih dapat mengelakkan serangan dari Kades Kadir. Satu pukulan sukses mengenai perut Siska. Seketika Siska langsung tersungkur ke belakang. "Haha, lihat. Hanya segini kemampuanmu, gadis yang begitu kau takuti, Anggi," ucap Kades Kadir sambil tertawa penuh kemenangan. Melihat Siska yang tersungkur ke tanah, Kades Kadir langsung mendekati Siska dan menjambak rambutnya. Seketika wajah Siska menjadi terdongak ke atas. "Dengar, gadis sialan. Kalau tidak karena untuk tumbal persembahan Tuan Barja, sekarang juga kau dan adikmu itu pasti sudah kubunuh. Kau kira aku akan melepaskanmu? Hah? Sudah berapa banyak anak buahku yang tewas karena ulahmu? Tuan Barja akan senang jika mendapatkan 2 persembahan sekaligus. Sayang sekali Siska, kau dan adikmu akan menyusul ibumu." Kades Kadir tertawa penuh kemenangan. "Pria pengecut sepertimu tanpa nenek tua itu bisa apa? Aku bersumpah akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kau dan nenek tua itu akan mati di tanganku." "Cuy," ucap Siska lalu meludahi wajah Kades Kadir. Tak, sebuah tamparan mendarat di pipi mulut Siska. Dengan dada yang kembang kempis, Kades Kadir menahan gejolak emosi. Seketika mulut Siska berdarah akibat tamparan yang berasal dari tangan lelaki itu. Siska diam tak bersuara, sementara rambutnya masih dijambak pria itu. "Dasar gadis sialan, berani-beraninya kau." Cup. Sebuah pisau kecil tertancap tepat di bola mata kiri Kades Kadir. "Dasar gadis jalang," beki Kades Kadir sambil melepas tangannya dari rambut Siska, kemudian meraba-raba pisau yang tertancap di sana.
Kadis Kadir bangkit dengan terhuyung-huyung dikarenakan penglihatannya menjadi terbatas. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Siska lantas mendarat tendangannya tepat di pusaka Kadis Kadir. Kadis Kadir langsung kehilangan keseimbangan. Kemudian langsung tersungkur menahan sakit sambil memegangi pusakanya. "Sialan, dasar jalang!" teriak dan umpatan oleh Kadis Kadir sambil menahan sakit dari kedua sisi pusaka dan matanya. Siska masih tak puas, langsung mengambil golok yang tadi dibuang oleh Kadis Kadir. Kemudian Siska pun melayangkan golok itu ke arah lelaki itu. Wih, Kadis Kadir berguling dan masih bisa mengelak dari tebasan Siska. Tak kehilangan akal, Siska lalu menduduki tubuh Kadis Kadir dan mencoba menusukkan golok itu. Namun dengan cepat, Kadis Kadir berhasil menahan tangan Siska. Terjadi adu kekuatan antara Kadis Kadir dan Siska. Sesekali golok itu mendekat ke arah leher Kadis Kadir. Namun karena kalah tenaga dari Kadis Kadir, akibatnya golok yang coba ditusukkan Siska menjadi tertahan. Pergumulan antara keduanya pun terjadi. Hingga sesaat kemudian, Kadis Kadir berhasil membalikkan posisi. Kini Siska yang di bawah, kungkunan Kadis Kadir. Perlahan golok itu mulai berbalik arah mengincar Siska. Siska mencoba menahan sebilah golok yang kini beralih padanya. Dalam hal ini, tentu saja Siska semakin terdesak. "Berani-beraninya wanita lemas sepertimu mencoba melawanku," ucap Kadis Kadir dengan darah yang merembes dari matanya yang masih tertancap pisau kecil itu pun membasahi hampir seluruh wajahnya. Darah itu menetes-netes ke wajah Siska. Seringai penuh kemenangan terlihat di antara merah darah yang membanjari wajah Kadis Kadir. Lahan-lahan golok itu sudah mendekat ke wajah Siska. Kadis Kadir menekan sekuat tenaga golok itu ke arah Siska dan jelep, golok itu tertancap ke tanah hanya berjarak sekitar 4 cm dari leher sebelah kanan Siska. Untungnya sepersekian detik Siska dengan cepat dapat menggeserkan posisi lehernya. Melihat peluang yang tak datang 2 kali, Siska dengan cepat dan sekuat tenaga menghantamkan kepalanya ke arah wajah Kadis Kadir. Seketika pisau yang tadinya tak tertancap terlalu dalam, kini malah semakin dalam menancap bola mata Kadis Kadir. Teriakan penuh kesakitan dari Kadis Kadir terdengar sangat memekakan telinga Siska. Kadis Kadir berteriak-teriak lalu bangkit sambil berlarian tak tentu arah. Siska yang tak ingin membiarkan Kadis Kadir lolos dengan cepat mengambil golok yang tertancap tadi. Dengan cepat, Siska membidik ke arah kaki Kadis Kadir. Golok itu tepat mengenai kaki kanan Kadis Kadir. Seketika, Kadis Kadir tumbang. Melihat bidikannya mengenai sasaran, Siska langsung melangkah mendekati tubuh lelaki parubaya itu. Dengan posisi telungkup, Kadis Kadir berteriak dan merintih kesakitan. Tubuhnya menggeliat mencoba merangkak menjauhi Siska. Dengan tatapan dingin, Siska menarik rambut Kadis Kadir dan menyeretnya dengan sekuat tenaga. Dengan terseok-seok, Kadis Kadir mencoba meronta-ronta berharap bisa melepaskan diri dari cengkraman Siska. Siska terus menjambak rambut pria itu, sehingga mau tak mau Kadis Kadir harus terpaksa melangkahkan kakinya yang sudah terluka dan dengan kedua tangannya mencoba menahan tangan Siska di kepalanya, berharap bisa mengurangi rasa sakit dari cengkraman Siska yang menjambak rambutnya. Siska terus menceret Kadis Kadir ke arah medan pertempuran antara anak buah Kadis Kadir dan para warga yang mencoba bertahan. Terlihat para warga masih bertahan dibantu Husein dan Gamah yang bergulat di barisan depan. Korban dari kedua belah pihak sama banyak jumlahnya. Bedanya, para korban dari pihak warga langsung mendapatkan pertolongan pertama dari petugas medis yang tadi sempat dihubungi oleh Pak Hendrik. Sementara korban-korban dari pihak musuh terlihat dibiarkan bergelimpangan. "Berhenti!"
teriak Siska dengan lantang, masih dengan kedua tangannya yang mencengkram rambut gadis Kadir. Semua orang yang mendengar teriakan Siska langsung menoleh pada sumber suara. Mata mereka serempak membulat menatap Siska yang sedang menyeret gadis Kadir. Terlihat kondisi gadis Kadir sangat memprihatinkan, dengan wajah yang penuh darah serta salah satu kakinya yang terluka. Semua mata memandang ke arah Siska dan gadis Kadir. "Hentikan, atau ku habisi pemimpin kalian," teriak Siska dengan suara yang lantang. Semua mendadak senyap tak berkutik. Mereka semua terpaku menatap ke arah Siska. Gama dan Fajar juga memandang dengan ke arah Siska dengan tatapan tak percaya bahwa Siska berhasil mengalahkan gadis Kadir. Meskipun tampak Siska sama berantakannya dengan gadis Kadir, namun Siska berhasil menyeret gadis Kadir dan berhasil menghentikan kerusuhan malam ini. Para anak buah gadis Kadir yang melihat itu langsung mematung. Tak lama, satu orang paling belakang tampak berlari disusul oleh 2-3 orang lainnya. Dan serentak mereka semua berlari meninggalkan pimpinan mereka yang telah kalah. Fajar dan Gama dan para warga lainnya hendak mengejar mereka, namun dihentikan oleh Siska. Siska tak ingin ada pertempuran lagi dan menambah banyak korban. Daripada mengejar musuh, lebih baik membantu merawat korban-korban yang terluka, pikirnya. Dengan cepat Fajar dan Gama langsung menunjuk arah Siska dan langsung membantu meringkus gadis Kadir. Malam itu terlihat banyak korban luka-luka. Mereka semua pun langsung ditangani oleh pihak medis. Dan beberapa yang terluka parah langsung dibawa oleh ambulans ke rumah sakit yang terdekat. Termasuk juga Harun, yang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami beberapa luka robek yang sangat dalam dan harus mendapatkan transfusi darah segera. Untungnya tak ada korban yang meninggal dunia. Sementara anak buah gadis Kadir yang tersisa harus menjemput ajalnya dikarenakan terlambat mendapatkan pertolongan pertama. Siska duduk terdiam. Tenaganya habis terkuras akibat bertarung melawan gadis Kadir. Luka gores di tangan dan beberapa lagi ada di pinggang kini baru disadari Siska. Karena sedari tadi dia tak memperdulikan lukanya itu. Setelah mengamankan gadis Kadir, Gama lalu kembali kepada Siska dan langsung membantu membopong tubuh Siska menuju rumah Pak Hendrik untuk mendapat pengobatan. Meskipun Siska sangat membenci gadis Kadir, namun Siska memohon pada Pak Hendrik agar gadis Kadir juga diberikan pengobatan. Sebab jika gadis Kadir mati, akan sulit untuk mencari tahu di mana Ruri disembunyikan oleh Nyai Anggi. Gadis Kadir pun ditangani pihak medis, tentunya dengan pengawasan ketat oleh Fajar dan Gama. Bola mata gadis Kadir rusak parah. Dipastikan gadis Kadir buta total di salah satu matanya. Keadaan gadis Kadir sangat memprihatinkan, karena dia hampir saja mati kekurangan darah jika tak segera ditangani. Kini gadis Kadir belum sadarkan diri, sedangkan Siska sudah lebih baik, meski ada beberapa luka yang perlu dijahit. Gama dengan setia selalu sigap berada di sampingnya. "Sis, minum dulu. Dari tadi kamu belum minum kan?" tawar Gama sambil menyodorkan air mineral pada Siska. Siska pun mengambil air itu dan perlahan meminumnya. Lega rasanya ketika air itu membasahi tenggorokannya yang sedari tadi mengering. "Fajar mana, Gam?" "Ada, itu lagi nungguin Pak Kadir sadar." "Oh, nanti setelah dia sadar, akan kuseret dia ke kampung itu, agar kita bisa menemukan Ruri, Gam." Iya, tapi kamu istirahat dulu, Sis. Masalah Pak Kadir, biar aku sama Fajar yang urus. Kamu istirahat dulu ya, Sis," ucap Gama sambil mengelus pucuk kepala Siska. "Kamu kuat banget ya, Sis, bisa mengalahkan gadis Kadir. Aku aja belum tentu bisa mengalahkan dia," ucap Gama sambil tersenyum memuji Siska. "Sebenarnya aku gak sekuat itu, Gam. Aku hanya memanfaatkan kesempatan yang ada. Berkali-kali aku juga terdesak, bahkan hampir mati. Tetapi lelaki itu terlalu sombong.
Sampai-sampai dia lengah. Aku hanya memanfaatkan kelengahannya, ujar Siska menjelaskan. Apapun itu, kamu tetap hebat, Sis. Aku bangga sama kamu, seru Gama sambil mengelus pucuk kepala Siska kembali. Siska hanya diam membiarkan Gama mengelus kepalanya. Gam, bawa aku ke rumah. Aku harus bicara dengan Badira, ucap Siska kemudian. Mendengar permintaan Siska, Gama pun langsung mengambil motor dan mengantar Siska pulang. Sesampainya di rumah, Siska pun dituntun ke kamar. Setelah itu, Gama pun menutup pintu kamar dan memilih untuk berjaga di luar. Di dalam kamar, Siska langsung memejamkan mata sambil berzikir dengan tasbih kesayangannya. Tak lama kemudian, maafkan aku Siska. Aku belum bisa menemukan di mana Ruri berada. Saat aku mencoba mencari keberadaan Ruri, tiba-tiba saja pasukan jin-jin kemarin menghadang kami. Kami bertarung dan berusaha menahan mereka agar tidak membantu anak buah Kadis Kadir yang menyerang ke desa ini, ucap Badira yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Jadi kau belum menemukan di mana Ruri, Badira? Maafkan aku Siska. Aku berjanji akan mencari tahu di mana keberadaan Ruri dan aku akan melindunginya. Kalau begitu, aku permisi Siska. Aku akan menemui bila sudah mengetahui di mana Ruri. Badira menjelaskan. Baiklah Badira, aku mohon cari adikku. Aku dan yang lainnya akan menyusul ke kampung itu segera, ucap Siska. Siska hanya bisa pasrah karena Badira belum menemukan titik terang di mana Ruri berada. Satu-satunya cara yang mereka punya saat ini hanya membuat Kadis Kadir buka mulut. Ruri terbangun di sebuah ruangan kosong. Tubuhnya tergeletak di lantai. Kepalanya berdenyut dan serta-merta pandangannya kabur. Di mana ini? Ucapnya sambil memegangi kepalanya. Kak Siska, Bang Fajar, Bang Gama. Ruri mencoba berteriak memanggil mereka bertiga. Namun hanya suaranya sendiri yang bergema di bangunan kosong itu. Berkali-kali Ruri mencoba memfokuskan pandangannya yang kabur. Setelah beberapa kali mengucek mata, akhirnya Ruri dapat melihat dengan jelas. Di mana ini? Tanyanya dalam hati. Dinding batu bata dengan lampu kuning menyinari ruangan itu. Terasa hawa dingin menusuk tulang dan auranya begitu mencekam. Beberapa kali aroma bunga dan bau busuk tercium, sehingga sukses menusuk hidung. Ditatapnya lekat-lekat ruangan ini. Tak ada jendela. Hanya ada ventilasi udara yang terletak cukup tinggi. Tak ada tempat tidur maupun kursi. Benar-benar hanya ruangan kosong. Ruri mencoba untuk tenang dan memikirkan apa yang sebenarnya dia alami. Bagaimana dirinya bisa sampai di tempat ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ruri masih belum mengingat dengan jelas mengapa dia bisa dikurung di tempat ini. Hening. Tak ada suara apapun. Benar-benar sunyi. Ditambah dengan bau amis dan bau busuk yang entah dari mana asalnya. Handphone dan semua barang-barang miliknya juga tak ada di sini. Terlihat di pojok ruangan terdapat satu botol air mineral berukuran sedang. Ruri lalu mengambil botol air mineral itu, hendak meminumnya. Tetapi hatinya mendadak ragu. Apakah air ini aman atau tidak? Bagaimana jika air ini beracun? Tanya Ruri dalam hati. Diperhatikannya lekat-lekat botol air itu. Ternyata tutup botol air itu masih tersegel rapi. Ruri lalu meletakkan kembali botol air itu ke tempat semula. Dia lalu bangkit berjalan menuju pintu satu-satunya yang ada di ruangan itu. Ruri lalu menggoyangkan gagang pintu itu. Ceklek. Ternyata pintu itu terbuka. Ruri lalu keluar dari sana dan ternyata banyak sekali taburan kembang
dan ada juga beberapa lilin yang diletakkan di setiap sudut ruangan. Tempat apa ini? Ruri bertanya-tanya dalam hati. Sambil celingak-celinguk, Ruri melihat-lihat ke setiap sudut ruangan itu. Terlihat ada pintu kayu yang diapit 2 jendela kecil di kiri dan kanannya. Ruri dengan cepat berjalan ke arah pintu itu. Berkali-kali Ruri menggoyangkan pegangan pada pintu itu. Tapi memanglah pintu itu terkunci. Iyalah terkunci, aku berharap apa? Batin Ruri yang sudah menebak dari awal bahwa pintu itu pasti terkunci. Tak menyerah, Ruri lanjut melihat-lihat ke arah jendela, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun, harapannya pupus ketika melihat jendela itu berlapiskan besi. Ruri lalu kembali menjelajahi bangunan itu. Hampir semua ruangan yang ada di dalam bangunan itu terkunci. Hanya kamar mandi dan ruangan di mana dia terbangun yang tak dikunci. Dengan langkah gontai, Ruri pun kembali ke ruangan awal. Dirinya terduduk lesu di salah satu pojok ruangan itu. Ruri mulai cemas, memikirkan bagaimana nasib dirinya ke depan. Apakah dia akan dijadikan persembahan seperti wanita-wanita lainnya? Lalu bagaimana caranya agar dia bisa melarikan diri dari tempat ini? Berkali-kali Ruri mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi pada dirinya. Bagaimana dirinya bisa tak sadarkan diri? Dan akhirnya, iya, dia yang terakhir kali bersamaku sebelum aku tak sadarkan diri. Tapi aku dan Kak Siska mengenalnya dengan baik. Bagaimana bisa dialah pelakunya yang membuatku dikurung di tempat ini? Rasanya tidak mungkin. Tetapi aku bersamanya duduk di warung dekat pasar waktu itu. Dan dia menawari aku minuman. Iya, pasti minuman itu. Tapi bagaimana mungkin? Ruri bergumam sendiri sambil mengingat-ingat bagaimana kejadian siang tadi. Kalau memang dia pelakunya, aku harus keluar dari sini dan memberitahu Kak Siska serta yang lainnya. Tapi bagaimana caranya? Aku keluar dari sini. Teriak Ruri yang begitu frustasi karena bergelut dengan pikirannya sendiri. Tenang Ruri, tenang. Kata Kak Siska, dalam situasi apapun kita harus tenang agar bisa berpikir dengan jernih. Ucap Ruri kepada dirinya sendiri sambil menenangkan diri. Lama Ruri terdiam, berusaha menenangkan diri. Tenggorokannya mulai terasa kering. Berkali-kali dia menelan saliva berharap agar bisa mengurangi rasa pedih di tenggorokannya. Sejenak Ruri menatap ke arah botol air itu. Masih ada keraguan dalam hatinya. Apakah air itu aman atau tidak? Karena sudah tak tahan dengan rasa haus yang menderah, Ruri pun membuka botol itu dan langsung meminumnya. Tentu sebelumnya sudah membaca doa minum. Alhamdulillah, leganya, ucapnya ketika air itu membasahi tenggorokannya yang kering. Untungnya sebotol air itu aman tak beracun. Berkali-kali Ruri mengecek setiap pintu dan jendela, berharap bisa menemukan jalan keluar. Tetapi bangunan tertutup rapat tanpa celah sedikit pun. Ruri mulai pasrah. Ruri kembali duduk di pojokan ruangan sambil memeluk lututnya. Malam ini terasa panjang bagi Ruri. Terkurung di bangunan entah barantah. Belum lagi kedinginan yang menusuk tulang membuat Ruri meringkuk untuk mengurangi rasa dingin yang dirasakannya. Mata Ruri mulai meneteskan bulir-bulir bening, meratapi nasibnya yang kini entah bagaimana ke depannya. Ya Allah, kalau aku akan meninggalkan dunia ini, tolong jaga Bang Fajar dan Kak Siska untukku. Lirih Ruri di sela-sela tangisnya. Dasar laki-laki bodoh. Bagaimana bisa dia gagal? Dan sekarang malah tertangkap pula. Ucap Nyai Anggi ketika mendapat laporan dari para anak buah yang berhasil melarikan diri dari desa itu. Maafkan kami Nyai,
kami tidak dapat menolong Tuan Kadir dan sebagian orang-orang kita yang tumbang di sana, lapor salah satu bawahan itu. Kalian juga sama bodohnya. Menghadapi warga yang lemah begitu saja bisa kalah. Apa kurang kekuatan yang diberikan Tuan kita? Ucap Nyai Anggi dengan emosi yang memuncak. Para bawahan menunduk diam ketika melihat Nyai Anggi begitu murka. Tak lama kemudian, Nyai Anggi pun berlalu meninggalkan semua para bawahan yang tersisa itu. Malam ini, Badira dan Basura serta seluruh para bawahan mereka mencoba mencari di mana Ruri berada. Namun lagi-lagi usaha mereka tertahan karena berulang kali mereka dihadang oleh jin-jin suruhan Nyai Anggi. Sehingga pertarungan alam gaib terus berlanjut. Badira dan Basura berubah wujud menjadi harimau dalam pertarungan itu. Meskipun pasukan Badira lebih unggul dan dengan mudah menghadapi pasukan jin-jin suruhan Nyai, tetapi pasukan jin-jin Nyai seakan-akan tiada habisnya. Hal ini tentu membuat Badira dan Basura serta para jin-jin muslim lainnya jadi kewalahan. Ini tak bisa dibiarkan. Harus ada seseorang manusia yang bisa melumpuhkan Nyai Anggi. Selama tidak ada bantuan dari alam manusia, tentu saja usahanya akan sia-sia, Basura. Ucap Badira kepada bawahannya itu. Baik Tuan, untuk sementara saya akan memerintahkan pasukan kita untuk mundur, balas Basura. Badira dan pasukannya memutuskan untuk menyudahi peperangan ini. Mereka pun mundur kembali ke hutan selatan. Tak terasa pagi pun tiba. Warga desa yang selamat bergotong royong memperbaiki beberapa fasilitas desa yang rusak akibat penyerangan tadi malam. Bu Tuti dan yang lainnya dan beberapa ibu-ibu yang tersisa terlihat sibuk memasak untuk warga yang bergotong royong. Siska yang sudah terbangun pun berjalan keluar kamar, mencari Gama yang tak ditemuinya semenjak tadi malam. Ternyata Gama masih tertidur pulas di ruang tamu. Siska paham betul dengan Gama yang susah dibangunkan dari tidurnya. Siska pun membiarkan Gama yang masih terlelap. Tak lama terdengar pintu diketuk. Siska pun membukakan pintu itu. Dan ternyata Mbak Tuti datang menghantarkan makanan untuk mereka berdua. Terima kasih Mbak, udah repot-repot mengantarkan makanan kemari. Nggak apa-apa Siska. Dalam situasi seperti ini, sudah seharusnya kita saling membantu dan bergotong royong, jawab Mbak Tuti. Kemudian Mbak Tuti pun permisi, sebab masih banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Sejenak Siska memandangi rantang makanan itu. Hatinya pilu ketika mengingat kemarin Rurilah yang mengantarkan makanan untuknya. Bagaimana kondisi Ruri saat ini? Sudah makan atau belum? Apakah dia baik-baik saja? Pertanyaan itu terus mengisi kepala Siska. Mengingat Ruri membuat Siska tak berselera untuk hanya sekedar mengisi perut. Gama yang sudah bangun mendapati Siska yang berdiri di dapur sambil memandangi rantang makanan itu. Sis, kamu udah bangun? Iya Gam. Ini tadi Mbak Tuti nganter sarapan. Nanti jangan lupa dimakan ya. Loh, kamu gak sarapan sis? Bentar aja Gam, aku belum lapar. Kamu duluan aja. Enggak sis, kita makan sama-sama. Ayo. Aku gak berselera Gam. Memikirkan Ruri entah di mana dia. Entah sudah makan atau belum. Tangis Siska pecah ketika mengingat Ruri. Sontak Gama yang melihat Siska yang menangis langsung memeluknya. Sis, kamu harus makan. Biar kamu cepat pulih buat nyelamatin Ruri. Kalau kamu terus begini, kapan kita bisa nyari Ruri? Ayo yang semangat. Bujuk Gama seraya masih memeluk Siska. Setelah ditenangkan oleh Gama, Siska pun menuruti ucapan Gama dan mereka berdua makan bersama. Setelah selesai dengan sarapan, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Hendrik, di mana Kades Kadir juga ditawan di sana.
Tentu saja dengan penjagaan Fajar dan warga lainnya. Setelah sampai di rumah Pak Hendrik, terlihat gadis-gadis sudah sadar, namun dengan tangan dan kaki yang terikat. Di sampingnya terlihat Fajar yang berjaga-jaga dengan golok yang sudah terselip di pinggang. Siska pun mendekati Kadis-Kadir. "Di mana adikku?" Kadis-Kadir tak menjawab. "Katakan, di mana adikku?" Plak! Tangan Siska mendarat di pipi pria parubaya itu.